Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman, penolong. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, supaya Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, dan supaya dengan demikian kita akan mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami semua ya Tuhan. Buat kami bisa menangkap, mengerti dan juga menghidupi firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 10 ayat 51 dan 52. Saudara bisa baca paling nggak satu perikop nanti lengkapnya supaya lebih tahu. Saya akan bacakan 51-52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Cuma dikasih Tuhan, ya kisah tentang seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Ya tiap hari, ya karena dia buta, dia nggak bisa melakukan banyak hal. Ya tiap hari dia meminta belas kasihan orang. Setiap ada orang dia minta seperti itu. Tetapi ketika dengarnya Yesus lewat dekat situ, ya dia pun berseru-seru memanggil Yesus. Yesus anak Daud, ya, kasihanilah aku. Berulang-ulang dia berseru-seru memanggil Yesus. Awalnya Yesus tidak peduli. Bahkan orang-orang di sekelilingnya mulai gak suka ya dengan orang ini karena berisik, teriak-teriak terus. Ya, diamlah. Tetapi apa yang terjadi? Yesus pun akhirnya ya dia menaruh belas kasihan. Dan singkat cerita diundangnya orang itu. Orang yang buta itu, dia akhirnya mendatangi Yesus. Dia lepaskan, dia tanggalkan jubahnya. Dia berdiri mungkin sambil meraba-raba gitu ya, menuju ke arah Yesus. Lalu Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pertanyaan yang indah menurut saya. Saya yakin kita semua senang kalau Tuhan bertanya, kamu mau apa toh? Gitu loh. Ya kan? Setiap orang punya banyak keinginan. Ya kan? Saudara pasti juga punya banyak keinginan kan? Nah, kalau Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Waduh, senang sekali. Ya, sebab yang bertanya itu Tuhan loh. Berkuasa loh. Sanggup melakukan segala sesuatu loh. Nah, tetapi apa jawab pengemis buta Bartimeus ini? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Hei, dia ini pengemis. Dia nggak minta, aku minta uang yang banyak. Supaya aku nggak capek-capek ngemis terus. Lumayan punya duit banyak. Nggak gitu saudara. Karena kalau dia minta uang, dia mungkin juga dapat uang. Tetapi selamanya dia tetap mengemis dan buta. Ya kan? Nggak sembuh kan? Dari permintaan terlihat betapa besar iman Bartimeus. Dia minta dapat melihat. Dia nggak minta uang yang banyak, ya, tapi dia minta supaya dapat melihat. Siapa yang bisa menyembuhkan orang buta? Tabib pada waktu itu nggak bisa, ya, orang-orang hebat nggak bisa. Tetapi dia minta sama Yesus supaya dapat melihat. Yesus berkata apa? Pergilah, imanmu. Kalau saya boleh lengkapi, imanmu yang besar itu telah menyelamatkan engkau.
Ketika itu juga dia akhirnya bisa melihat jemaat dikasih Tuhan dari permintaannya. Terlihat betapa besar iman Bartimius. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita mintanya hal-hal yang duniawi, yang sepele atau apalah. Kadang-kadang belum dikasih, udah kecewa. Jemaat dikasih Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya, tetapi dibutuhkan iman yang besar. Ya, dibutuhkan iman supaya apa? Supaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan sanggup kok. Tuhan bisa. Ya, apa yang kau mau itu bisa terpenuhi. Tetapi yang pertama bagian kita adalah miliki iman yang besar. Selebihnya, yuk dengarkan apa kata Tuhan. Saya yakin kalau Bartimius waktu itu ya disuruh pergi, ya suruh bangkit, dia nggak mau, dia tetap, enggak, aku kan buta. Ya, dia akan buta terus. Jadi lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, kunci pertama untuk mendapatkan mendapat apa yang kita minta atau mendapat jawaban doa itu miliki iman yang besar. Jangan tergoyahkan. Ingat, Bartimius disuruh diem sama orang-orang, dia nggak mau diem. Ya kan, orang ngatain apa terserah. Pokoknya aku dengan Yesus, aku harus ketemu Yesus. Itulah satu tekad yang luar biasa. Itu iman yang besar. Bahkan ketika ditanya, dia juga minta sesuatu yang besar. Ya, ini luar biasa ya. Yang pertama itu iman dibutuhkan. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah mentaati apa kata Tuhan. Ya, apa kata firman-Nya. Disuruh bangkit, berdiri. Loh, kok suruh berdiri karena aku buta? Ya, jangan lihat keadaanmu. Lihatlah apa yang dikatakan Tuhan dan kerjakan itu. Maka mujizat terjadi. Itulah yang dilakukan Bartimius dengan iman yang luar biasa. Yang minta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia pun mentaatinya. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, disaksikan banyak orang. Ya, lalu dia pun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jemaat dikasih Tuhan, ayo jangan lupa ya, kalau kita menginginkan sesuatu berdoa harus dengan iman. Ya, jangan goyah oleh karena keadaan. Belum dijawab, doa terus seperti Bartimius, terus berteriak berseru-seru. Ya, setelah itu ya jangan takut dengan permohonanmu. Ya, asal dengan iman yang sungguh. Terus dengarkan apa kata Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, seperti Bartimius, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami belajar dari seorang Bartimius, pengemis buta. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak minta uang yang banyak. Karena biasanya dia mengemis, mungkin dapatnya sedikit. Tetapi dia meminta sesuatu yang besar lebih daripada itu yang tidak bisa dikerjakan manusia. Yaitu dia ingin melihat. Dan Tuhan Yesus melihat imannya. Dan akhirnya mujizat terjadi ketika Bartimius mentaati. Dan setelah itu dia mengikuti Yesus. Dia bersyukur berterima kasih atas apa yang Tuhan Yesus buat. Pelajaran berharga bagi kami Tuhan. Kami mau belajar dengan memiliki iman yang sungguh dalam setiap doa kami. Dan kami mentaati Tuhan. Dan kami mau selalu bersyukur dan bersukacita karena Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Hari ini kami serahkan hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.